Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kabar Anda? Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017. Tuhan Yesus itu ahli dalam bercerita. Ketika dia menceritakan sesuatu, tentu dia bermaksud untuk menyampaikan sebuah ajaran kepada banyak orang. Dan tentu saja keahlian Yesus dalam menceritakan ini juga menuntut satu tanggapan juga dari para pendengarnya. Nah, pada hari ini Yesus berbicara tentang perumpamaan. Diceritakan bagaimana seorang penabur keluar lalu kemudian menaburkan benih. Lalu benih itu ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di semak-semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Nah, kita perlu pahami bahwa di Palestina orang terlebih dahulu dalam dunia pertanian, apa yang mereka lakukan, seorang petani terlebih dahulu biasanya menggemburkan tanah, lalu kemudian sebelumnya benih itu sudah ditabur para saudara. Jadi benih ditabur, lalu kemudian tanah digemburkan, tanah dibajak. Berbeda dengan dunia pertanian di tempat kita. Kalau dalam keseharian kita, tanah dibajak terlebih dahulu, lalu kemudian benih ditabur. Tapi tidak demikian halnya di sana. Maka bisa kita pahami dan mengerti mengapa ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah berbatu-batu dan lain sebagainya. Nah, tetapi perumpamaan tidak berhenti pada sebuah cerita. Perumpamaan akhirnya harus bermuara pada satu ajaran. Nah, dengan perumpamaan ini mau dikatakan bahwa Yesus adalah penabur itu sendiri. Dan yang ditaburnya ialah benih sabdanya dan rahmat-rahmatnya. Dan bagaimana benih itu jatuh, ada 4 tempat menggambarkan juga bagaimana gambaran para penerima sabda Tuhan itu. Yang pertama yang di pinggir jalan menggambarkan orang yang acuh tak acuh terhadap pemberitaan sabda Tuhan itu, sehingga firman itu sama sekali tidak berbuah. Lalu gambaran yang kedua, di tanah yang berbatu-batu menggambarkan sebuah kedangkalan. Orang tidak masuk lebih jauh lagi akan kekayaan makna sabda itu, meresapinya dan menjadikannya way of life hidupnya. Dan yang ketiga, di semak-semak duri, menggambarkan bagaimana orang menerima sabda ini masih dicemaskan oleh hal-hal duniawi, hal-hal yang mendatangkan kenikmatan. Dan tentu saja sabda Tuhan itu pada akhirnya menjadi mati karena orangnya, karena pendengar ini akhirnya lebih disibukkan oleh hal-hal duniawi. Dan yang keempat ialah tanah yang subur. Tentu mereka yang menyambut baik sabda ini, mendengarkan dan melaksanakannya. Dan tentu ini akan berbuah dalam kehidupan mereka. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, saudara-saudara kasih, di manakah jenis tanah Anda? Apakah Anda tanah yang subur? Apakah tanah hati Anda adalah tanah hati yang gersang? Tanah yang berbatu-batu? Atau tanah sembak berduri? Nah, semoga kita belajar untuk membersihkan tanah hati kita. Karena sebesar apapun rahmat Tuhan, sebesar apapun kurnianya, itu juga sangat tergantung oleh jenis tanah. Di mana hati kita sungguh-sungguh mau menyambut sabda itu dan meresapkannya dalam kehidupan kita. Berarti yang paling penting dari kita ialah makin menyuburkan tanah hati kita dengan menyingkiri segala bentuk-bentuk manifestasi egoisme yang tentu saja menghalangi kita untuk semakin mampu hidup sesuai dengan sabdanya. Semoga tanah hati kita menjadi tanah yang subur bagi persemaian sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda.